Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, rasa takut tidak akan pernah bisa memberi perspektif yang sehat untuk melihat masa depan. Maka pengajaran Yesus berikutnya bukan merupakan peringatan yang dapat membuat mereka takut, melainkan berupa janji. Sebelumnya, para murid merasa tertekan karena perkataan Yesus tentang masa depan begitu membingungkan mereka.
Maka Tuhan berjanji bahwa untuk seketika waktu lagi mereka akan memahami apa yang mereka perlukan untuk hidup sebagai seorang murid. Janji ini berakar dari janji keakraban dengan Bapa yang sebelumnya tidak mereka kenal. Namun setelah Yesus mati di salib dan kemarahan Allah terhadap pendosa ditanggungnya, keakraban dengan Bapa telah dimungkinkan sebab pendosa telah dikuduskan. Allah sendiri memang tidak segan memberkati anak-anaknya. Ia sendiri mengasihi miliknya dan memenuhi kebutuhan mereka karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Jaminan itu diberikan dalam penegasan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, yang kemudian akan kembali kepada Bapa. Namun saatnya belum tiba. Memang, para murid telah menemukan keyakinan di dalam perkataan Yesus. Namun mereka akan menghadapi perlawanan yang akan membuat iman mereka diguncang. Lalu di mana letak penghiburan itu? Inilah penghiburan itu. Yesus tahu bahwa para murid akan pergi ketika situasi memburuk. Meski demikian, para murid perlu tahu bahwa kemenangan tidak bergantung pada iman mereka, melainkan pada karya Juru Selamat di Kalvari. Kristus telah mengalahkan dunia, maka kita pun dapat menang atas dunia. Sekarang ini banyak pengajaran yang menekankan bahwa kemenangan iman tergantung pada kualitas iman kita. Tentu saja ini tidak sepenuhnya benar. Allah memang menginginkan kita untuk hidup dari iman. Namun jangan tempatkan keyakinan kita pada iman kita. Karena iman kita tidaklah lebih berharga daripada objek iman itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kembali kepada Bapanya. Namun Yesus memberikan pesan kepada kita bahwa segala permohonan hendaknya didoakan dalam namanya. Nama Yesus sendiri berarti Allah yang menyelamatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa permohonan yang baik selalu menyangkut keselamatan jiwa. Doa seharusnya tidak memupuk kita menjadi seorang yang haus terus akan materi, akan tetapi keselamatan. Bagaimana dengan permohonan kita waktu berdoa? Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, buatlah kami menjadi seorang anak kecil dan mengalami dengan sukacita kasih-Mu kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami keindahan dari rangkulan-Mu yang penuh kehangatan.
Tolonglah diri kami, agar mau dan mampu untuk sharing kasih-Mu dengan setiap orang yang kami jumpai, sehingga mereka pun dapat mengenal dan mengalami relasi yang akrab yang ingin Kau miliki dengan semua anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.